Kata-kata Frank membuat Hailey dan Victoria tercengang. Tentu saja, Jordan terlihat kaget juga, tapi dia hanya berpura-pura. Diusir dari keluarga, Hailey bahkan lebih mengkhawatirkan hal ini daripada Jordan. Dia bertanya kepada Frank, "Butler Frank, apakah Anda salah? Bagaimana mungkin Jordan bisa dikeluarkan dari keluarga? Apakah kakek marah karena Jordan menghabiskan terlalu banyak uang minggu lalu? Bisakah Anda memberitahu kakek bahwa kami tidak akan menghabiskan uang secara sembarangan dan tidak akan menyelamatkan S Corporation lagi?" Frank menghela nafas dan berkata, "Nona Camden, saya tidak salah. Tuan Steele Senior memang telah mengusir Jordan dari keluarga, dan uang, tentu saja, bukan alasannya. Tuan Steele Senior mengetahui kemarin bahwa laporan tes DNA untuk Jordan dan ayahnya adalah palsu. Jordan sama sekali tidak memiliki hubungan darah dengan Steles." Keduanya semakin tercengang mendengarnya. Jordan bukan putra kandung ayahnya? Mungkinkah? Maksudmu, ibuku? Jordan tidak bisa memaksakan diri untuk melanjutkan apa yang ingin dia katakan. Dia pasti akan dibunuh oleh ibunya jika dia mengarang cerita untuk menuduh ibunya berselingkuh untuk menipu Hailey. Frank mengangguk diam-diam tanpa menyatakan hal-hal terlalu eksplisit. Bagaimanapun, ibu Jordan juga atasannya, yang sangat dia hormati dan tidak tega untuk menuduh. Hailey merasa pikirannya semakin kabur, dan dia tidak bisa berpikir jernih. Dia berseru, "Bagaimana bisa? Meskipun saya belum pernah bertemu langsung dengan ibu Jordan, saya pernah melihat fotonya sebelumnya. Dia cantik, dan dia tampaknya sangat murni dan baik hati. Dia tidak akan setia kepada ayah Jordan? Juga, bagaimana kamu bisa yakin bahwa Jordan bukan putra kandung ayahnya? Tampaknya terlalu banyak keputusan sewenang-wenang untuk hanya mengandalkan laporan tes DNA untuk menentukan kebenaran." Petik 2. Setelah Hailey secara resmi menikah lagi dengan Jordan, dia juga mengetahui aturan tak terucapkan keluarga bergengsi seperti Jordan. Salah satunya adalah bahwa segera setelah kelahiran seorang anak, tes DNA paternitas harus dilakukan untuk membuktikan bahwa anak tersebut secara sah adalah keturunan biologis dari keluarga tersebut. Itu juga alasan Hailey begitu bertekad dan berkomitmen untuk melahirkan anak bagi Jordan. Rachel bahkan pernah menyarankan agar Hailey mencoba hamil dengan anak pria lain dan menganggapnya sebagai anak Jordan, jika dia gagal hamil dengan Jordan. Namun, Hailey menentang keras gagasan itu. Frank menjawab, "Saya diam-diam menggunakan rambut Jordan untuk melakukan tes DNA lagi, dan hasilnya menunjukkan bahwa dia memang bukan keturunan keluarga Steele. Mengenai pertanyaan pertama Anda, Nona Camden, saya tidak bisa menjawab mengapa seorang wanita yang tampaknya murni dan baik hati berselingkuh. Nona Camden, Anda sendiri juga seorang wanita, jadi Anda harus tahu lebih banyak tentang pola pikir wanita lebih baik daripada pria." Hailey langsung membeku saat mendengar kata-kata Frank. Dia teringat pada dirinya sendiri. Dia justru seorang wanita cantik dan tampak halus yang tampak murni dan baik hati di permukaan. Tapi siapa sangka dia tidak setia pada suaminya, Jordan? Memikirkan hal ini, Hailey menggigit bibirnya karena dia tidak lagi berani menjamin ibu Jordan. Frank berkata, "Jordan, Tuan Steele Senior ingin Anda segera mengundurkan diri sebagai Presiden S Corporation. Saya akan mengambil alih saham perusahaan Anda dan Hailey Camden, dan villa Anda di Rose Garden Villas, serta maibah Anda dan kendaraan lainnya, juga akan disita." "Tidak, jangan lakukan itu." Ketika Hailey mendengar bahwa villa tempat dia tinggal saat ini dan mobil-mobil mahal akan dibawa pergi, dia langsung menangis. Ikuti novel terkini di FREEBNOVEL.CM. Jordan pura-pura sedih juga. Dia berkata, "Semua yang saya miliki di Orlando diberikan kepada saya oleh kakek. Karena dia ingin mengambil semuanya kembali, saya akan mengembalikan semuanya kepadanya, termasuk saham perusahaan. Saya juga akan mundur sebagai Presiden S Corporation. Sebelum saya melakukannya, saya ingin Victoria Clarke menduduki posisi CEO." Apakah itu baik-baik saja? Victoria dipenuhi dengan emosi yang rumit setelah mendengar kata-katanya karena dia tidak berharap Jordan merekomendasikannya untuk menjabat sebagai presiden perusahaan. Setelah melirik Victoria, Frank berkata, "Baiklah. Saya sudah lama mendengar tentang betapa berani dan banyak akalnya Nona Clarke. Karena saya juga tidak terbiasa dengan operasi di S Corporation, Victoria Clarke akan menjadi Presiden S Corporation mulai sekarang." Tuan Reyes. Pidato Victoria menjadi agak tidak jelas. Dia telah memimpikannya posisi itu sejak lama.
Dia selalu berpikir bahwa wakil presiden dari sebuah perusahaan yang terdaftar adalah puncak dari apa yang bisa dia capai dalam karirnya selama sisa hidupnya. Frank bisa melihat betapa senangnya Victoria, dan dia berkata sambil tersenyum, "Nona Clarke, jangan terlalu cepat bersukacita. Bukan hal yang baik untuk menjadi presiden S Corporation sekarang karena S Corporation masih menjadi sasaran Huxley. Mudah-mudahan setelah Jordan mundur, keluarga Huxley akan menyerang S Corporation. Kalau tidak, jika dia bersikeras membuat S Corporation bangkrut, Anda hanya akan bisa menjadi presiden selama beberapa hari." Petik 2. Victoria menyadari situasi saat ini, tetapi tidak peduli apa, dia masih ingin merebut posisi presiden perusahaan. Victoria membungkuk hormat kepada Frank dan sekali lagi kepada Jordan. "Terima kasih, Tuan Reyes dan Tuan Steele. Apapun yang terjadi, saya pasti akan berdiri di samping S Corporation dan berani melewati semua badai." Frank dan Jordan sama-sama memandang Victoria dengan senyum penuh semangat. Pada saat ini, Jordan berkata kepada Victoria di kepalanya, "Victoria, setelah kita berpisah kali ini, kita mungkin tidak akan pernah bisa menjadi rekan kerja atau bertemu lagi dalam hidup ini. Posisi Presiden S Corporation adalah hadiah terakhir saya untuk Anda. Terima kasih selamanya karena naksir saya." Jordan bukan orang bodoh, jadi dia jelas tahu bahwa Victoria, dewi industri bisnis di Orlando, naksir dia. Namun, Jordan telah terjebak dengan Hailey dan tidak pernah berpikir untuk menjalin hubungan dengan Victoria. Sekarang Jordan telah menyerah pada percobaan bisnis atas kemauannya sendiri. Dia akan meninggalkan S Corporation dan memutuskan semua hubungan dengan Victoria. Bagaimanapun, dia telah mengecewakannya. Butler Frank pergi tanpa berkata apa-apa. Setelah Frank dan Pablo pergi, hanya Jordan, Hailey, dan Victoria yang tersisa di kantor. Di layar komputer, harga saham S Corporation masih anjlok terus-menerus, dan hanya ada warna merah. Victoria memandang Jordan dengan perasaan campur aduk dan berkata, "Tuan Steele, mungkin kakekmu sedang kacau. Jangan terlalu sedih." Jordan tersenyum dan berkata, "Saya bukan presiden S Corporation lagi. Kamu adalah. Saya harap Anda dapat memimpin S Corporation ke tingkat yang lebih tinggi setelah saya pergi. Saya mungkin kembali dan melamar pekerjaan ketika saya tidak bisa lagi mencari nafkah di masa depan. Ketika saat itu tiba, kamu harus menerimaku. Tuan Steele." Ketika Victoria mendengar kata-katanya, dia tiba-tiba merasakan sakit di hidungnya, dan dia langsung menangis. Itu adalah pemandangan yang langka. Victoria telah menggambarkan citra wanita karir yang kuat dan mandiri selama bertahun-tahun. Dia bisa membuat presiden yang mendominasi berlutut di depannya. Dia bisa melempar pria dewasa ke atas bahunya dan memukulinya hingga menjadi bubur. Dia belum pernah menunjukkan sisi dirinya yang begitu lembut dan rentan sebelumnya. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia menangis di depan bosnya sendiri. Dia bersyukur telah bertemu Jordan, dan bekerja untuknya selama periode ini adalah hari-hari paling bahagia dalam hidupnya. Jordan menepuk bahu Victoria dan berkata, "Nona Clarke, tolong adakan konferensi pers untuk saya. Saya ingin mengumumkan pengunduran diri saya." Setengah jam kemudian, pengumuman Jordan tentang pengunduran dirinya sebagai Presiden S Corporation menjadi berita utama saluran keuangan utama. Di Villa George, New York. Hahaha, hahaha, Jordan Steele telah mengundurkan diri sebagai Presiden AC Corporation. Jordan Steele telah mengundurkan diri. Dia hilang, aku mengalahkannya. Chayden tertawa histeris usai menonton video konferensi pers S Corporation bersama Tyler. Dalam video tersebut, Jordan mengumumkan bahwa ia mengundurkan diri sebagai presiden dan menunjuk Victoria sebagai presiden S Corporation berikutnya dengan ekspresi suram. Pada saat ini, Tyler 1000 kali lebih bersemangat daripada Chayden. Tyler melompat ke sofa di ruang tamu dengan sepatunya. Dia berseru pada Chayden, "Mengesankan. Chayden, kamu benar-benar mengesankan. Anda telah mengubah Jordan Steele dari presiden perusahaan menjadi orang biasa." Chayden tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Itu tidak perlu dikatakan lagi." Mereka bertepuk tangan dengan gembira untuk bersukacita seolah-olah mereka berada dalam pertandingan bola basket dan Chayden telah melakukan gerakan mematikan atau mencegat lawannya. Setelah merayakan dengan Chayden, Tyler berlutut di sofa lagi dan mengangkat kepalanya untuk melihat langit-langit. "Ayah, Jordan Steele membuatmu bangkrut. Bu, Jordan Steele telah mempermalukanmu sepanjang malam, dan sekarang, aku akhirnya membalas dendam untukmu. Apakah kalian melihat itu?"
Chaiden menamparnya dan mencaci, "Bibiku belum mati. Mengapa Anda berteriak ke udara? Jika Anda ingin mereka tahu, hubungi mereka." Tentu saja, Tyler akan menelepon orang tuanya. Tetapi keluarga Collins sekarang bangkrut, dan meskipun Tyler telah membalas dendam pada Jordan, mereka mungkin tidak akan sebahagia itu. Tyler berkata kepada Chaiden, "Kamu yang seharusnya menelepon, Chaiden. Apakah kamu tidak akan memanggil jalang itu Hailey Camden dan membual tentang ini?" Petik 2. Chaiden mengangguk dan berkata, "Kamu benar. Wanita promiscuous ini akhirnya menjadi milikku. Haha." Ketika Chaiden bersama Hailey, dia akan memanggilnya Dewi dan menghujaninya dengan pujian dengan patuh seperti penjilat. Namun, secara pribadi, dia akan memanggil Hailey dengan segala macam nama yang menjijikkan dan menghina. Chaiden berhasil menelepon Hailey, tetapi dia menolak untuk mengangkatnya. "Beraninya kau menutup teleponku?" Chaiden sedikit marah. Namun, dalam waktu kurang dari 10 detik, Chaiden tiba-tiba menerima SMS dari Hailey, yang berbunyi, "Aku akan meneleponmu malam ini." "Haha, Hailey Camden mungkin bersama Jordan Steele sekarang. Baiklah kalau begitu, aku akan melakukan percakapan manis denganmu melalui telepon malam ini." Chaiden tersenyum puas. Dia sudah minum sampahnya untuk merayakannya bersama Tyler di gedung kantor S Corporation di Orlando. Setelah konferensi pers, Jordan menyerahkan tugasnya sebagai presiden kepada Victoria dan berkemas untuk pergi. "Kau bisa membawa pulang mobilku." Victoria datang ke lift untuk melihat Jordan dan Hailey dan menyerahkan kunci Porsche-nya kepada Jordan. Dia tahu bahwa Maybach yang dikendarai Jordan untuk bekerja pagi ini telah dibawa pergi oleh Frank. Jordan mendorong tangan lembut Victoria dan menolak, "Terima kasih, tapi tidak apa-apa, kita pulang naik taksi saja." Hailey menundukkan kepalanya. Meskipun banyak karyawan perusahaan datang untuk mengantar mereka pergi dengan niat baik, Hailey merasa sangat malu. Dia telah membuat penampilan yang luar biasa di perusahaan selama kunjungan pertamanya. Semua orang memuji kecantikannya dan kagum bahwa dia adalah istri presiden. Namun, dia sekarang merasa bahwa semua orang mengejeknya. "Hati-hati Tuan Steele, kunjungi kami saat Anda senggang." Ashley dan yang lainnya melambaikan tangan pada Jordan. Selama Jordan di perusahaan, dia sangat baik kepada bawahannya. Setelah dia mengambil alih sebagai presiden, dia juga memberi mereka kesejahteraan dan manfaat yang lebih baik. Oleh karena itu, mereka benar-benar menyukainya sebagai bos mereka. Jordan tidak banyak bicara. Dia naik lift ke lantai pertama dan berjalan keluar dari gedung kantor. Hailey mengeluh dengan sedikit kebencian, "Bagaimana kita bisa pulang? Villa ini sangat jauh dari sini. Mengapa Anda tidak mengambil kunci mobil Victoria Clarke ketika dia menawarkannya kepada Anda? Bukannya kamu tidak akan mengembalikan mobil itu padanya?" Jordan berkata, "Apakah kamu tidak suka naik taksi? Aku menelepon satu." Hailey membalas, "Siapa yang bilang begitu? Saya suka mengendarai Porsche." Untuk pertama kalinya sejak mereka berdamai, Hailey membentak Jordan dengan sikap kasar. Jordan sama sekali tidak sedih. Sebaliknya, dia sangat gembira. Sikap Hailey terhadap Jordan benar-benar berubah drastis sejak karirnya terpuruk. Itu berarti rencananya berjalan dengan baik. Segera, Hailey akan memulai perceraian. Jordan melanjutkan dengan lembut, "Apakah kamu tidak naik taksi ke rumah beberapa hari terakhir ini?" Merasa sedikit malu, Hailey tidak berani membalas banyak. Sebaliknya, dia berkompromi. "Baiklah, ayo naik taksi kalau begitu. Aku benci cuaca hari ini. Ini sangat cerah." Hailey mengeluarkan kacamata hitam Gentle Monster dari tasnya dan memakainya untuk melindungi matanya dari sinar matahari. Itu adalah merek yang populer di antara banyak selebriti papan atas. Setelah mengenakan kacamata, Hailey tampak seperti selebriti cantik. Tak lama kemudian, taksi yang dipanggil Jordan tiba di pintu masuk gedung kantor. Itu adalah mobil buatan yang bahkan tidak dikenali Hailey. Terlahir dari keluarga kaya, Hailey tidak diragukan lagi akrab dengan merek mobil mewah. Tetap saja, dia tidak tahu banyak tentang mobil yang lebih murah. Dia melirik mobil dan berkata, "Kamu memanggil mobil biasa? Astaga, saya tidak akan pernah bepergian dengan mobil seperti itu." Ketika Hailey menelepon Uber, dia akan memastikan untuk memilih mobil premium dan mewah. Berpura-pura tidak tahu, Jordan bertanya, "Maksud Anda bisa memilih merek?" "Saya tidak tahu." Jordan sengaja menyebut mobil yang lebih murah karena memang itulah yang pantas didapatkan oleh wanita murahan dan tak tahu malu seperti Hailey. Bip bip, Jordan dan Hailey masih belum masuk ke dalam mobil setelah waktu yang lama.
jadi pengemudi mulai membunyikan klakson dan bahkan menurunkan kaca jendela untuk meneriaki mereka. Apakah kamu akan masuk atau tidak? Hailey berkata kepada pengemudi, pergi saja. Kami tidak akan duduk di mobil seperti itu. Hailey kemudian menelepon taksi lain dengan teleponnya dan memilih model mobil mewah. HMPH, sungguh wanita yang materialistis. Anda bahkan tidak bisa puas dengan mobil biasa. Bagaimana saya bisa mengharapkan Anda menderita kesulitan dengan saya? Jordan selesai menguji Hailey, dan dia sekarang telah mengkonfirmasi bahwa dia adalah wanita tentara bayaran yang akan mencintai pria hanya jika dia kaya. Jordan telah khawatir selama 2 hari terakhir bahwa Hailey mungkin menolak untuk berpisah dengannya dan memutuskan untuk menderita bersamanya setelah dia dikeluarkan dari keluarga. Dia khawatir dia akan menyerah dan memaafkannya lagi karena betapa dia mencintainya. Namun, sepertinya dia tidak perlu khawatir tentang masalah itu lagi karena dia tidak akan pernah berdiri di sampingnya dalam suka dan duka. Mereka tiba kembali di Rose Garden Villa dengan Uber. Begitu mereka masuk, Sylvie berjalan menuju Jordan dengan secangkir teh lemon verbena. Jordan, kamu pulang. Mengapa Anda kembali begitu awal hari ini? Hailey menelepon saya sekarang untuk memberitahu saya bahwa kalian akan pulang, jadi saya khusus membuatkan Anda secangkir teh. Petik 2. Ini teh lemon verbena. Hailey mengatakan bahwa Anda merasa mual selama 2 hari terakhir, sehingga Anda bahkan merasa ingin muntah ketika dia mencium Anda. Jadi saya bertanya kepada teman-teman saya tentang beberapa pengobatan rumahan, dan mereka mengatakan bahwa teh lemon verbena membantu menghilangkan rasa mual. Cepat, cobalah. Terima kasih. Jordan mengambil cangkir teh sambil berpikir dalam hati, putrimu adalah penyebab mualku, dan ini bukan sesuatu yang bisa disembuhkan dengan teh. Benedict, yang berada di sisi Jordan, menyela ketika dia melihatnya akan menyesap teh. Tunggu sebentar, Jordan, izinkan aku menanyakan sesuatu padamu. Melihat betapa kasarnya Benedict terhadap Jordan, Sylvie memelototinya dan mencaci, apa yang begitu penting sehingga kamu harus bertanya padanya sekarang? Jordan memiliki hari yang panjang di tempat kerja. Biarkan dia minum tehnya dulu. Benedict memutar matanya ke arah Sylvie, wanita konyol yang tidak memperhatikan dunia bisnis, dan mengejeknya dengan jijik. Benedict mengabaikan Sylvie dan bertanya langsung, Jordan, saya melihat di berita bahwa Anda mengundurkan diri sebagai Presiden S Corporation. Benarkah itu? Sylvie bertanya dengan heran, apa? Jordan, Anda bukan lagi Presiden S Corporation? Apakah karena kakekmu tidak menyukai Orlando dan ingin mengatur agar kamu pergi ke DC atau New York? Saya sudah lama ingin pergi ke New York. Kapan kau meninggalkan? Kami akan pergi bersamamu. Sylvie berpikir bahwa Jordan telah mengundurkan diri sebagai Presiden S Corporation karena ada peluang yang lebih baik baginya. Tanpa bertele-tele, Jordan berkata dengan ekspresi sedih, kakekku mengusirku dari keluarga. Apa? Benedict dan Sylvie sama-sama tercengang. Mereka telah merawat Jordan dan memperlakukannya seperti dia adalah putra mereka akhir-akhir ini, justru karena latar belakang keluarganya yang bergengsi. Jika Jordan diusir dari keluarganya, mereka mungkin akan mulai bersikap kasar padanya seperti dulu. Jordan mengalami kesulitan menjelaskan, jadi Hailey memberitahu orang tuanya tentang semua yang baru saja terjadi di perusahaan. Patah hati, Sylvie meratap, bagaimana itu bisa terjadi? Kehidupan putri saya sangat tragis, dia baru saja hamil, dan sekarang ini terjadi padanya. Hailey menarik lengan baju Sylvie dan menyuruhnya untuk tidak mengucapkan kata-kata yang mengecilkan hati seperti itu. Jordan berkata, kami kembali untuk mengemasi barang-barang kami. Butler Frank, oh, maksudku, Tuan Reyes akan mengirim seseorang untuk mengambil alih rumah di sore hari. Hailey dan aku akan pindah ke perumahan New City. Kalian juga harus mundur. Sebelum Hailey hamil, Benedict dan Sylvie hanya datang sekali di pagi dan sore hari. Setelah Hailey hamil, Sylvie pindah. Sylvie dan Benedict telah sepenuhnya memperlakukan tempat ini sebagai rumah mereka sendiri dalam 2 hari terakhir. Sylvie meratap dalam kesengsaraan lagi setelah mendengar itu. Benedict menghela nafas dan segera menelepon untuk memberitahu Diana tentang hal itu. Setelah menutup telepon, Benedict berkata, nenekmu ingin kalian pergi ke rumahnya untuk memberinya penjelasan yang jelas. Jordan tahu bahwa tidak akan terlalu sulit untuk membodohi Benedict dan Sylvie. Tetap saja, Diana akan menjadi penghalang terbesar bagi rencananya. Hailey tidak memiliki suara apakah mereka akan bercerai atau tidak karena mereka membutuhkan persetujuan Diana.
Jordan berkata, kami akan pergi menemuinya setelah kami memindahkan barang-barang kami. Benedict mengangguk dan berkata kepada Sylvie, tunggu apa lagi? Ayo cepat dan bergerak juga. Andalah yang bersikeras agar kami pindah ke sini, tetapi kami harus pindah lagi setelah hanya beberapa hari. Petik 2. Jordan dan Hailey memiliki banyak hal untuk dipindahkan, dan mereka tidak dapat mengaturnya sendiri. Jadi Jordan memanggil beberapa penggerak untuk membantu memindahkan barang-barang pribadi mereka ke kawasan perumahan New City. Jordan dipenuhi dengan emosi ketika dia tiba di perumahan New City lagi. Disinilah mereka berdua tinggal bersama selama 3 tahun, tetapi setelah mereka berdamai, mereka tinggal di villa. Terakhir kali Jordan datang ke sini adalah untuk mengemasi barang-barangnya setelah mengetahui bahwa Hailey berselingkuh. Di ruang tamu, Jordan berinisiatif untuk memegang tangan Hailey dan berkata, sayang, ketika kita tinggal di sini di masa lalu, kamu masih tidak mau berbagi kamar denganku. Anda tidak akan meminta untuk tidur di kamar yang terpisah dari saya lagi hari ini, bukan? Petik 2. Mata Hailey berkaca-kaca, dan hanya ketika dia mendengar kata-kata Jordan dia kembali ke akal sehatnya dan berkata, tentu saja, aku tidak akan tidur di kamar yang terpisah darimu, tapi sekarang setelah aku hamil, kami akan lebih baik tidak? Jordan mengangguk dan berkata, ya, saya tahu. Dokter juga telah menginstruksikan saya untuk tidak berhubungan badan dengan Anda. Aku tidak akan menyentuhmu. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Jordan mengingat foto yang diambil oleh Elle. Dalam foto tersebut, Chayden membawa Hailey yang sudah hamil di rumah mobil di hutan Maple. Tuhan tahu apa yang telah mereka lakukan di dalam. Hailey Camden, kuharap bahkan jika kamu selingkuh, kamu akan memiliki kesopanan untuk tidur dengan pria lain hanya setelah kamu melahirkan bayi. Jordan hanya bisa berdoa agar mereka berdua tidak melakukan apa-apa. Saat Jordan melirik Hailey dengan penuh kasih, dia berkata, jangan khawatir, bahkan jika saya bukan lagi bagian dari keluarga Steele, saya masih akan bekerja keras untuk mendapatkan uang untuk menafkahi Anda dan bayi kami. Aku tidak akan membiarkan kalian berdua menderita. Tentu saja, dia hanya mengatakan itu untuk membuat Hailey semakin yakin bahwa dia benar-benar tidak diakui. Hailey tersenyum canggung dan menatap Jordan. Dia berkata dengan lembut, Hubi konyol, jangan berkecil hati dulu. Mungkin kakek melakukan kesalahan. Kita seharusnya tidak berpikir tentang bagaimana bekerja keras sekarang, tetapi fokuslah untuk memikirkan cara untuk membuat kakek mengakuimu lagi. Sudah larut, ayo kita pergi menemui nenek. Di villa Nyonya Camden tua. Setelah Diana mendengar bahwa Jordan telah diusir oleh Stellus, dia sangat cemas sehingga dia bahkan tidak bisa minum seteguk air dan hanya mondar-mandir di villa. Ketika Jordan dan Hailey tiba, keluarga Herman juga telah tiba. Jordan, apakah kamu berhasil menghubungi kakekmu? Diana bertanya kepada Jordan dengan mendesak. Jordan menggelengkan kepalanya. Bagaimana dengan orang tuamu? Diana terus menyelidiki. Jordan berkata, ayahku tidak menjawab teleponku. Saya berbicara dengan ibu saya, dan dia juga telah dikeluarkan dari keluarga. Dia sekarang di Australia, dan dia mengatakan bahwa apa yang dikatakan kakek itu semua benar. Diana menghela nafas panjang dan berseru, bagaimana hal seperti itu terjadi tiba-tiba? Elle, duduk di sofa dan masih mengenakan gaun ketat itu, tertawa dan angkat bicara. Sejak Jordan diusir dari keluarganya, dia menjadi pria yang tidak punya uang sekarang kan? Haha, Hailey, kamu baru menjadi istri presiden selama beberapa hari, dan kamu kembali menjadi orang biasa lagi? Hailey memelototi Elle dan membalas, urus-urusanmu sendiri. Anda bahkan tidak tahu untuk mencuci gaun Anda saat kotor. Ada sidik jari pria juga. Elle, apakah pacarmu seorang mekanik mobil? Kenapa tangannya kotor sekali? Bab ini diperbarui oleh FREEBNVEL, CM. Sidik jari hitam di gaunnya secara alami milik Jordan. Hari itu, Jordan bertukar mobil dengan Salvatore, tetapi setir dan teropong di mobil Salvatore sangat kotor. Setelah kembali ke kantor, Jordan masih diliputi amarah ketika mengetahui istrinya telah berselingkuh dan tidak mencuci tangannya. Elle kebetulan muncul saat itu. Begitulah cara gaunnya yang bersih ternoda. Herman menyalak dengan marah, Hailey Camden. Pikirkan kata-katamu, Elle tidak punya pacar sama sekali. Namun, Elle tidak terganggu sama sekali. Apa yang salah dengan gaunku yang kotor? Aku hanya suka memakai gaun kotor. Siapa yang kamu ganggu? Setelah mengatakan itu, dia diam-diam melirik Jordan. Jordan tidak berani menatap langsung matanya yang gerah.
Gadis kecil ele ini telah mempermalukan saya karena menjadi tidak punya uang di permukaan tetapi masih mengenakan gaun yang sama seperti yang dia lakukan ketika kami berciuman. Itu berarti dia sangat mungkin menebak bahwa ini semua hanya rencanaku.